Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempraktekkan kucing dengan alur kita. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Tini Cahyati, dan teman rekan saya, Bu Wina. Di sini untuk praktek dialog yang kucing yang pertama, saya sebagai coach yaitu Bu Wina dan saya Siti Nurjayati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Nggih. Monggo, Bu Wina. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wina. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sepertinya kurang bersemangat. Ada apa, Bu? Ya Bu, alhamdulillah kabarnya agak kurang sehat Bu. Di sini saya agak flu. Hanya Oh, saja memang saya juga kurang bersemangat juga Bu. iya, semoga Bu Titin cepat sembuh ya, Bu. Terima kasih Baik, Bu Bu. Titin, kira-kira tujuan pertemuan kita pada hari ini untuk apa ya, Bu ya? Tujuan percakapan kita pada hari ini, saya ingin bertukar pikiran dan sharing Bu dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Ya, menurut Bu Titin, dari skala 1 sampai 5, tingkat keberhasilan pertemuan kita, kira-kira Bu Titin ingin memberikan nilai berapa, Bu? Menurut saya tingkat keberhasilan pertemuan ini saya akan memberi nilai mungkin sekitar 4 sampai 5 Bu. Ya, 4 sampai 5 ya, Bu. Oh, Iya. oh iya, Bu Titin. Kalau saya boleh tahu nih, masalah apa yang sedang Bu Titin hadapi? Mungkin Bu Titin Begini bisa Bu. cerita. Ya, begini loh Bu. Saya kan Ya. merangkap dua kelas. Tuh. Hmm. Di kelas 3 dan kelas 4. Karena di SD saya itu kekurangan satu guru. Nah, Ya, ada satu siswa saya di kelas 3 itu memiliki kelainan Bu. Bisa dikatakan dia merupakan murid berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ketika saya mengajar, siswa tersebut selalu tidak bisa diam Bu. Kadang dia lari-lari, teriak-teriak, menjerit, tertawa sendiri, dan kadang bertindak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu Bu, yang membuat saya itu tidak bisa fokus dalam mengajar Bu, untuk mengajar murid-murid yang lainnya. Itu Bu. iya, iya Bu Titin. Memang ya Bu Tin, apabila kita mengajar, kita tidak mungkin hanya fokus pada satu anak saja. Kita juga harus memikirkan murid yang lain. Tenaga kita akan terkuras Bu ya, ketika banyak apa ya, kita harus merangkap 2 kelas. Lalu di kelas kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang seperti dialami Bu Titin tadi. Iya Bu Win. Menurut Bu Titin, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Titin sekarang dalam menghadapi permasalahan tersebut? Menurut saya Bu, sekarang ini saya berada di skala 4 dalam menghadapi masalah ini. Ya, menurut saya, Bu, kira-kira apa ya peluang atau kemungkinan yang dapat Bu Titin lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Hmm, saya mungkin akan apa tuh ya, melakukan pendekatan mungkin kepada anak tersebut Bu, dari misalkan dari pendekatan dari anaknya sendiri juga mungkin saya akan menghubungi keluarganya Bu ya. Ya, lalu menurut Bu Titin, kira-kira Bu Titin memiliki sebuah strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Saya akan lebih dekat dengannya, Bu. Terus saya juga akan lebih memberikan anak tersebut kesibukan, mungkin itu ya. Seperti membiarkan anak tersebut bermain bola, menggambar, mungkin kegiatan yang lainnya yang bisa mengalihkan dia untuk tenang gitu, Bu. Ya, menurut Bu Titin, apakah strategi tersebut bisa berhasil, Bu? Menurut saya bisa berhasil, Bu, meskipun itu akan membutuhkan tenaga yang ekstra dan harus menerima semua konsekuensinya, seperti akan lebih sering meninggalkan kelas 4 Bu ya. Dan materi yang saya sampaikan juga mungkin tidak akan tersampaikan dengan maksimal, Bu. Ya, lalu kira-kira apakah Bu Titin memiliki strategi lain untuk mengatasi masalah tersebut? Hmm, mungkin saya akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan guru yang lain. Nah, di sekolah saya itu kebetulan ada yang pernah mengikuti program guru inklusi, Bu. Nah, mungkin Ya, saya akan mencoba meminta bantuan beliau. ya. Jadi Bu Titin akan minta bantuan teman yang mempunyai sudah berpengalaman di bidang mengatasi anak ABK ya, Bu. Mungkin Iya, apakah kira-kira hal tersebut akan efektif dan tidak memberikan dampak bagi guru tersebut, Bu? menurut saya bisa efektif, Bu, tetapi beliau tidak bisa setiap hari memantau kegiatan belajar anak tersebut, Bu, karena beliau juga punya tanggung jawab di kelasnya beliau juga, Bu. Ya. Apabila strategi yang sudah Bu Titin rencanakan tadi tidak berhasil, apakah Ibu memiliki rencana lain, Bu, untuk mengatasinya? Hmm, oh iya Bu, saya baru ingat Bu ya. Beberapa hari lalu ada guru agama yang mengajar di kelas 3. Beliau menggunakan media pembelajaran berupa seperti video pembelajaran dan menyelipkan kegiatan pembelajaran itu dengan apa Bu ya, sebuah permainan-permainan gitu. Nah, beliau Ya. melaporkan pada saya bahwa anak tersebut bisa duduk dengan tenang, Bu. Terus melihat video itu tanpa berlari-lari dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa mungkin saya bisa menggunakan strategi tersebut itu ya? Nah, itu tadi Bu Titin sudah menemukan strategi baru untuk bisa diterapkan kepada anak ABK tersebut. Apakah menurut Bu Titin strategi tersebut sudah efektif, Bu, dilakukan? Hmm, menurut saya sudah, Bu. Saya akan mencobanya deh, Bu. Ya, apabila hal tersebut efektif, kira-kira kapan Bu Titin akan memulai melaksanakannya? Saya akan mulai hari Rabu, Bu. Karena jadwal saya mengajar di kelas 3 itu 3 hari, Bu. Senin, Rabu, dan hari Kamis. Ya, bagus sekali Bu Titin, lebih cepat, lebih baik. Nah, Bu Titin, apa komitmen Bu Titin terkait pelaksanaan strategi tersebut? Saya akan berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Terus, apa, khususnya untuk anak tersebut tuh ya, sehingga ia akan tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran itu tanpa harus mengganggu teman yang lain dan mungkin di kelas tidak membuat keributan, Bu. Ya, lalu kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Bu Titin untuk menjaga komitmen tersebut? Saya rasa teman sejawat saya yang akan membantu dan mungkin akan mengingatkan saya tentang komitmen yang sudah saya buat tersebut, Bu. Ya, baik Bu Titin, apabila Ibu sudah berhasil melakukan strategi tersebut, jangan lupa ya Bu, kabari saya. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Titin. Oke, Bu, baik, siap, Bu. Nah, Bu Titin, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pertemuan kita hari ini?
Saya dapat menemukan solusi dan strategi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini tuh. Kalau begitu, pertemuan hari ini kita cukupkan ya, Bu. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan Bu Titin berhasil melaksanakan strategi tersebut. Ya Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya menemukan solusi dan masalah saya. Iya, Bu, sama-sama. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Sekian eh, praktek kucing, praktek pertama dari kelompok satu dan berikutnya yaitu langsung dilanjutkan dengan praktek kucing yang kedua, di mana Bu Wina sebagai kucingnya dan saya sebagai coachnya. Selamat Ya, menyaksikan selamat, kembali. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wina, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Titin. Alhamdulillah, baik, Bu. Tumben nih, ada apa nih? Kok mengajak saya bertemu hari ini? Iya, Bu. Ini loh, Bu, saya butuh sharing sebentar untuk permasalahan saya, Bu. Oke, siap-siap. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bu Wina ya. Iya, Nah, Bu. Bu Wina, kira-kira ada apa ya kok sampai mengajak saya untuk bertemu? Ini loh, Bu, saya ingin sharing tentang permasalahan saya yang saya hadapi, Bu. Oh iya Bu, kalau saya boleh tahu masalah apa ya yang sedang Bu Wina hadapi? Coba-coba Bu Wina ceritakan. Iya, gini loh, Bu Titin. Saya itu merasa kurang percaya diri saat Mm-mm. melakukan presentasi di hadapan rekan-rekan maupun di hadapan umum, Bu. Dan ingin meningkatkan kepercayaan diri saya ketika melakukan presentasi tersebut. Oke. Jadi dari pembicaraan kita ini, apa sih yang Ibu harapkan? Ini Bu, saya berharap ingin lebih percaya diri saat melakukan presentasi di hadapan rekan-rekan guru maupun di hadapan umum. Saya ingin sering merasa gugup ya Bu, ketika saya sedang melakukan presentasi di depan umum. Merasa gugup, tegang, sehingga presentasi saya jadi tidak lancar dan materi yang saya sampaikan kurang jelas sehingga para audien tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Tidak, Gitu, Bu. jadi tidak nyambung gitu Bu ya? Iya, Bu. Oh iya. Terus apa yang membuat Bu Wina merasa gugup itu atau pas kapan itu tidak nyaman dalam presentasi? Biasanya ini, Bu. Ketika saya berdiri di hadapan orang banyak tuh saya merasa tak bergemetar dan apa ya, jantung saya itu berdetak lebih kencang lagi dan itu yang membuat pertama kali saya blank, hilang apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya merasa takut akan penilaian mereka. Saya khawatir mereka tidak akan menyukai cara saya berbicara atau materi yang saya sampaikan. Akibatnya, saya jadi sering kehilangan fokus dan berbicara menjadi terbata-bata. Seperti itu, Bu. Terus apakah ada momen tertentu saat rasa gugup itu muncul tuh? Maksudnya seperti di pas waktu Bu Wina itu di awal presentasi atau pas waktu di tengah-tengah presentasi? Waktu Iya, apa Bu. rasa Ya, gugup itu muncul Bu? ya, biasanya rasa gugup itu muncul ketika di awal akan memulai presentasi, Bu. Ketika mulai berbicara, saya langsung merasa tegang dan sulit untuk memulai dengan baik. Namun, terkadang saya juga kehilangan fokus
di tengah presentasi, Bu. Jika melihat reaksi yang tampaknya kurang antusias dari audien. Jadi itu Bu Oh, yang saya rasakan. iya, 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 Bu. Terus menurut Wina, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Ini ya Bu ya, mungkin karena saya kurang percaya diri dan kurang rileks ya Bu. Jadi saya selalu gugup ketika mau melakukan presentasi. Oke, baik Bu. Menurut Bu Wina, dari skala 1 sampai 10, gimana posisi Bu Wina sekarang dalam menghadapi permasalahan yang Bu Wina hadapi? Ini menurut saya, sekarang ini saya berada di skala 4 ya Bu ya, dalam menghadapi masalah ini. Karena menurut saya, kurangnya percaya diri ini sangat membutuhkan strategi yang tepat Bu. Baik. Kira-kira strategi apa yang dapat Bu Wina lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mungkin saya akan sering berlatih ya Bu, untuk mengatasi masalah kurang kepercayaan diri pada diri saya. Oke, dari pengalaman Bu Wina, apa sih yang sudah Bu Wina lakukan sejauh ini untuk mengatasi rasa gugup tersebut? Ya Bu, saya pernah mencoba latihan berbicara sendiri di rumah ataupun di depan cermin. Tapi ketika berada di depan audien, yang sebenarnya saya rasanya berbeda Bu. Saya juga berusaha menghafal materi, tetapi kadang-kadang malah membuat saya semakin cemas jika lupa satu bagian dari materi yang saya hafal tadi Bu. Baik. Bagus sekali sih bahwa Bu Wina sudah berlatih mandiri ya. Terus apa yang menurut Bu Wina bisa membuat lebih nyaman ketika berbicara di depan umum? Coba Bu Wina ceritakan. Maksudnya Bu Wina di saat bagaimana bisa merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang banyak. Ya, gini mungkin Bu ya, saya perlu lebih sering berlatih di depan orang lain, bukan hanya di depan cermin. Dan mungkin saya juga perlu belajar untuk lebih rileks lagi dan tidak terlalu khawatir dengan penilaian orang. Mungkin saya akan belajar lebih rileks lagi ya Bu ya, agar rasa gugup itu bisa terkurangi. Wah, ide yang sangat bagus loh itu Bu. Selain itu, apakah ada cara lain Bu yang Bu Wina lakukan? Selain itu, saya akan mencoba berlatih presentasi di depan kelompok kecil, Bu, seperti teman-teman yang dari sekolah atau keluarga, agar saya bisa terbiasa berbicara di depan orang lain. Saya juga akan mencoba teknik relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai Wah, berbicara, dan saya akan membuat catatan poin-poin utama daripada menghafal seluruh teks. Itu menurut saya langkah ini bisa membantu saya ya Bu, merasa mungkin lebih fleksibel saat berbicara di depan umum. Mungkin seperti itu Bu langkah-langkah saya selanjutnya. oke Bu Wina. Semoga berhasil dengan strategi yang dilakukan ya. Nah, Ya Bu. selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kucing ini Bu? Tindak lanjut yang saya lakukan, saya akan berusaha untuk percaya diri dan menganggap semua yang saya hadapi adalah teman. Dan mungkin saya akan sering menjadi pembawa acara di sekolah ketika ada event-event di sekolah ya Bu. Serta Ya, saya menjadi pembina upacara untuk membiasakan diri saya di hadapan umum. oke. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Wina untuk melakukan tindak lanjut tersebut? Ya, untuk membantu itu yaitu yang terutama diri saya pribadi ya Bu, dan teman sejawat saya Bu. Oke. Terus mulai kapan Bu Wina akan melakukan tindak lanjut tersebut? Nah ini rencananya saya akan mulai melakukannya pada hari Senin minggu ini Bu.
saya akan menjadi pembina upacara dan itu merupakan sebuah latihan buat saya, Bu, agar lebih percaya diri lagi ketika berbicara di depan umum. Oke, iya Bu. Oke Bu, betul itu Bu, dicoba dulu ya. Ya, Nah, baik Bu Ina, apabila Ibu nanti sudah berhasil melakukan strategi tersebut, jangan lupa kabari saya ya. Saya tunggu kabar baiknya loh. baik Bu Titin, siap. Nanti saya Oke, akan kabari. oke Bu. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang dapat kita pelajari dari pertemuan kita hari ini Bu? Ya, saya dapat menemukan solusi ya Bu dari pertemuan kita hari ini dan akan lebih meningkatkan percaya diri saya dengan memperbanyak latihan tentunya dan menggunakan strategi yang bisa membuat saya lebih rileks sehingga tidak gugup lagi ketika berbicara di depan umum. Oke, baik, Bu. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di siang ini, Bu, ya. Dan untuk selanjutnya, tetap semangat. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat, ya, Bu, ya. Ya, amin Bu. Terima kasih sekali ya Bu Titin telah meluangkan waktunya dan mau berbagi cerita dengan saya. Oke, Bu. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu. Iya, Demikian praktek kucing dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga menjadi pembelajaran buat kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan rekamnya, Bu.